Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Endang Wahyuningsih selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga teman-teman yang saya banggakan. Untuk pertama dan terutama kalinya, marilah kita ucapkan rasa puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkah rahmat, nikmat beserta karunia-Nya kita dapat bertemu dan berjumpa di kesempatan yang berbahagia ini. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato dengan tema politik yang baik bagi mahasiswa dan juga generasi muda. Sebelum memulai nih, saya ingin bertanya, teman-teman masih percaya nggak sih dengan dunia politik? Tentu ini merupakan pertanyaan yang sederhana, tetapi saya yakin di dalam hati kita, di sebagian kita mungkin ada keraguan tentang dunia politik. Penyebabnya tentu tidak bisa diragukan lagi. Penyebabnya adalah banyaknya ketidakadilan dan kecurangan di dalam politik ini. Nah, salah satu kasus populer yang tidak asing kita dengar saat ini yaitu kata korupsi. Kata korupsi benar-benar tidak asing kita dengar teman-teman, dan bahkan mungkin setiap hari kita bisa mendengarnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil kasus dari PT Mega Elektronik EKTP Indonesia, yaitu pelakunya adalah Setia Novanto, mantan Ketua DPR RI, di mana ia menggandakan KTP elektronik sehingga membuat negara mengalami kerugian sebesar 2,3 triliun. Nah, dari sini kita dapat menilai bahwa pendidikan yang tinggi tidak menjamin seseorang itu memiliki moral yang tinggi. Teman-teman yang berbahagia, politik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bernegara dan juga berbangsa, karena politik merupakan arah dan tujuan dari sebuah negara. Oleh karena itu, kita tidak boleh diam dan tidak boleh cuek akan dunia politik. Namun sayangnya, pada zaman sekarang banyak anak muda yang sudah mulai cuek dengan dunia politik karena meragukan politik tersebut. Nah, teman-teman, oleh sebab itu kita mulai tingkatkanlah kepercayaan tentang politik. Kita bangun politik yang bersih. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an yu'addul amanati illa ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an yahkumu bil hadli innallaha bima yamizukum bihi innallaha kana sami'an basyira, yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa amanat dalam kepemimpinan dan juga keadilan merupakan prinsip dalam berkehidupan bermasyarakat dan juga berpolitik. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam tidak boleh cuek siapa yang menjadi pemimpin dan bagaimana ia memimpin. Nah, teman-teman, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia menghentikan dengan tangan. Apabila tidak bisa dengan tangan, maka dengan lisan. Apabila tidak bisa dengan lisan, maka dengan hati. Sesungguhnya itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, teman-teman yang berbahagia, oleh karena itu kita sebagai umat Islam tidak boleh cuek saja dengan dunia politik ini. Kita harus bisa dan harus bisa untuk menghentikan politik dalam kecurangan ini. Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bisa mengetahui bahwa politik itu bukan berarti bagaimana kita memilih untuk tidak korupsi, tapi bagaimana kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah. Nah, teman-teman yang berbahagia, oleh karena itu, politik harus kita jadikan politik yang bersih, politik yang jujur, tidak ada kecurangan dan juga berpihak kepada rakyat. Nah, pada kesempatan kali ini bukan berarti kita harus terjun langsung ke dalam dunia politik. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, yaitu diri kita sendiri, dengan membentuk diri kita menjadi orang yang jujur dan juga adil. Nah, sebelum ditutup, saya memiliki pantun. Pergi ke pasar membeli pepaya, ketemu teman sambil bersenda gurau. Nah, politik yang bersih bukanlah wacana, tetapi merupakan tanggung jawab bagi generasi muda. Baiklah, sampai di situ saja hasil pidato saya pada hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.